Terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Budaya, Namo Budaya, dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Berkaitan dengan kematian, kita bisa belajar di beberapa tempat, salah satunya tempat penjualan peti mati. Kemarin sebelum tutup peti, pasti keluarga datang tempat penjualan peti mati. Di tempat penjualan peti mati kita bisa belajar tentang kematian, bahwa kematian peti mati mempunyai beberapa ukuran dapat kita lihat di sana. Ada ukuran yang kecil, ukuran sedang, kemudian ukuran besar. Penjual peti mati sudah tahu pengguna peti mati tidak tergantung umur seseorang. Ada yang kecil, ya, ada yang sedang, ada yang besar. Jadi orang mati tidak menunggu umur-umur tertentu. Ada masih kecil juga bisa mengalami kematian, remaja juga bisa mengalami kematian, orang tua juga bisa mengalami kematian. Di tempat penjualan peti kita bisa melihat ada peti mati yang ditempeli beberapa atribut atau simbol-simbol keagamaan. Ada ditempeli simbol salib, ada ditempeli perjamuan agama Buddha, agama Konghucu maupun Tao. Bisa disimbolkan kamu beragama apapun ya akan mengalami kematian. Terbukti penjual peti mati sudah menyiapkan peti mati sesuai dengan agama yang dianut seseorang. Di tempat penjualan peti kita bisa bertanya, di situ ada harga-harga yang berbeda, ada harga yang murah, ada harga yang menengah, harga yang mahal. Status ekonomi seseorang tidak menghalangi seseorang untuk mengalami kematian. Orang miskin bisa mati, terbukti sudah disiapkan harga peti mati yang murah. Yang sedang, konglomerat dan pengusaha pun juga sudah disiapkan. Terbukti ada peti mati yang harganya ratusan sampai miliaran. Status ekonomi seseorang akan mengalami kematian. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya hormati, ditinggal kematian lebih banyak yang belum siap, lebih-lebih orang dekat yang pernah berkumpul sekian puluh tahun. Orang yang berkumpul sekian puluh tahun ya, kita berharap orang-orang yang kita cintai tidak berpisah dengan kita. Orang-orang yang kita cintai berharap untuk berkumpul selamanya. Namun hukum alam berbeda. Segala sesuatu yang terbentuk, yang terdiri dari paduan unsur-unsur, ada unsur jasmani dan rohani, tidak kekal adanya. Mau atau tidak mau, suka atau tidak, seseorang harus tunduk pada hukum ketidakkekalan yang berlaku kepada siapapun, tidak tergantung pada agama yang dianut seseorang, kelas ekonomi seseorang maupun kelas-kelas yang lain. Sebagai ungkapan bakti yang telah mengenal beliau semasa kehidupan, di saat akhir ini kita bersama-sama mendukung dalam doa. Di samping doa yang telah kita ucapkan dengan penuh bakti, tulus dan hormat, kita berharap doa-doa yang telah kita panjatkan sepenuhnya bisa membantu perjalanan arwah al-mahfumah kuliwa menuju alam yang lebih berbahagia. Di samping doa kita bisa melihat di sekitar peti, kita lihat dekorasi bunga-bunga yang warna-warni yang membentuk keindahan. Bunga tadi yang dipasang ini di samping untuk membuat keindahan, namun ada makna yang lebih khusus untuk menyambung selalu tali ikatan emosional dengan yang telah meninggal. Kemudian juga sebagai tanda bakti dan hormat atas nama keluarga mempersembahkan sajian-sajian makanan. Sekalipun makanan itu tidak dikonsumsi karena yang meninggal sudah tidak bisa makan lagi, tetap ada guna dan nilai manfaatnya. Makanan itu sebagai alat bantu yang hidup kepada yang mati, sebagai sarana bakti dan bentuk pelayanan, bentuk kasih sayang hidup kepada yang telah meninggal. Saya tetap memperhatikanmu. Dengan selalu diperhatikan, dilayani, akan membentuk kondisi arwah itu menjadi kondisi yang bahagia. Dengan kondisi bahagia itulah
yang mendukungnya beliau telah di alam-alam bahagia. Tidak berhenti di makanan, di bunga. Kita lihat di samping peti jenazah ada rumah-rumahan yang megah dan mewah. Itu sebuah doa dan harapan yang hidup kepada yang meninggal. Kita berharap peninggal almarhum di alam lain, di alam sana bisa menempati rumah megah dan mewah seperti yang kita lihat ini. Alangkah bahagianya, alangkah bangganya keluarga yang ditinggalkan apabila almarhum bisa menempati rumah yang megah dan mewah seperti ini. Tentunya kita yang hidup di dunia ini tidak perlu mengkhawatirkan dan mencemaskan nasib beliau di alam berikutnya. Namun Bapak Ibu saudara sekalian, perlu dimengerti dan dipahami, rumah yang megah dan mewah di alam sana bisa ditempati atau tidak, atau bisa mendapatkan fasilitas atau tidak, tergantung dari beberapa faktor. Faktor yang sangat penting adalah timbunan kebaikan-kebaikan yang ditanam di dunia ini yang akan menciptakan kebahagiaan, kedamaian, ketentraman, dan fasilitas kehidupan di alam-alam berikutnya. Saya yakin sebagai salah satu anggota keluarga, anggota masyarakat maupun saudara, almarhumah di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat, maupun sebagai anggota-anggota yang lain, telah mendedikasikan waktu dan kesempatan untuk kemajuan bersama. Kebajikan-kebajikan yang dikumpulkan itulah yang akan mendukungnya kelahiran-kelahiran di alam-alam berikutnya. Kita ucapkan selamat jalan Ibu almarhumah Ibu Goliwah. Semoga jalan yang keluar terang dan lapang, dan keluarga besar bisa merelakan dan mengikhlaskanmu sepenuhnya. Sadu, sadu, sadu.